apa kabarnya? Sehat? Luar biasa. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Siap menyenangkan hati Tuhan? Siap menyenangkan hati Tuhan? Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus nantiasa memberikan yang terbaik atas hidup kita semua. Kita ada saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa yang di surga, saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan senantiasa nyatakan atas kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami mau lebih lagi merendahkan diri kami Tuhan. Kami datang, kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami bawa lebih lagi Tuhan hidup kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu turun memenuhi setiap hati kami. Dan Kau memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Engkaulah Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyerahkan hati. Haleluya Yesus, glory bagi namamu. Penuh setiap hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan, karena itulah kerinduan kami. Sentuh setiap hati kami, jamah setiap hati kami, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Duhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu, wanita kudusanmu, ku idamkan kasih-Mu. Diam di hadiratmu,
percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya katakan lebih lagi. Haleluya. Syukur dan kami mau lebih lagi bersuka cita dan semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan yang kita sembah hadir tengah-tengah kita semua, amin. Dia siap memberkati kita semua. Siapa yang diberkati Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui.
bersuka cita. Amin. Haleluya. Biarlah dengan iman kita mau katakan hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin. Dan Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Dia sudah bangkit dan kita hidup. Amin. Haleluya. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai siapa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Katakan, Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku katakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Dengan imanku, menyatakan Engkau, katakan, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku katakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit dan selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Sama-sama kita katakan, haleluya. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku. Yes, Dia bangkit selamatkan kita semua. Dia bangkit pulihkan kita semua. Haleluya. Katakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit dan selamanya. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku katakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia rela berikan nyawanya untuk kita semua. Dia bangkit, Dia mati, dan Dia naik ke surga karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dia bangkit dan Tuhan pulihkan kita semua. Kita percaya umat Tuhan yang di tempat ini semua dipulihkan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus.
katakan dengan iman saudara, percaya saudara, Tuhan, sekali aku percaya Engkau, tetap aku percaya Engkau sampai Engkau datang. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, dan pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, pengharapan yang terkaburkan, tapi pengharapan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal milik saudara dan saya. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, akui dengan iman saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan sekali lagi dengan iman percaya. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya bersamaku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes, amen. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, haleluya. Di dalam Engkau ada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, pada sore hari Bapa, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami mau menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, dengan sesuai dengan kehendak daripada Engkau, sehingga pujian penyembahan yang sudah membumbung tinggi di hadirat-Mu, ini penyembahan dupa yang harum dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kembali puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada saat sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat beberapa waktu lalu di tayangan TikTok, ada di YouTube ya, bahkan baru-baru kemarin saya melihat di Nigeria khususnya
mereka umat Kristen lagi ibadah dengan mereka yang non Kristen itu ditembaki semua, banyak yang mati. Ya, di sini saya melihat begitu dahsyatnya akhir zaman itu. Ya, begitu dahsyatnya akhir zaman yang dimana kasih sudah mulai menjadi dingin. Bukan lagi kasih mengasihi, tapi kasih sudah menjadi dingin. Itulah tanda-tanda salah satu daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sesuai tema firman Tuhan pada sore hari ini, berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Ya. Kita harus mulai menata iman rohani kita, diri kita itu dalam tatanan ibadah bukan hanya rutinitas. Yang penting aku setiap minggu hadir, yang penting aku setiap minggu kelihatan, tidak. Tapi kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Metanoia, ada perbedaan dalam diri kita bahwa esensi ibadahku itu adalah esensi ibadah yang berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu kesatu. Esensi ibadah di mana kita mengagungkan Tuhan, kedua. Esensi ibadah yang ketiga adalah di mana kita manunggal bersatu dengan Tuhan, dengan mencari hadiratnya, mencari wajahnya. Jadi kita harus menjaga diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita rubah, mungkin selama ini kita hadir dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu, mungkin di lain-lain hari minggu. Yang penting aku hadir, yang penting aku kelihatan, yang penting aku ibadah. Tetapi esensi ibadah di dalam diri kita nggak menemukan. Maka dari itu tidak sedikit kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak sedikit kita tidak dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, tidak sedikit kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Karena apa? Kita ibadah dengan motivasi yang berbeda. Yang Tuhan inginkan dalam ibadah kita, di dalam kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus mengetahui bahwa aku rindu kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam Matius 24 ayat ke-44. Demikian firman Tuhan. Matius ke-24 ayat ke-44, firman Tuhan katakan, mari kita beri bersama-sama, kita baca bersama-sama, kita imani bersama-sama, dan kita merenungkannya supaya kita bisa melakukannya. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Puji Tuhan. Selamat kembali. Kalau kita lihat di ayat ini, ya, perikop ini Yesus sendiri yang mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Siapa saja yang dikatakan di situ, hendaklah kamu adalah saudara dan saya siap sedia. Tanda-tanda sudah Tuhan nyatakan semuanya. Kasih menjadi dingin semua dinyatakan. Ya, tidak hanya di Nigeria, bahkan di negeri kita sudah banyak persekusi-persekusi tentang kita. Ya, di tahun ini berapa kasus persekusi gereja, mulai tidak boleh bangun, enak-enak ibadah disuruh berhenti, suruh keluar, ya, dan sebagainya. Ini tanda-tanda bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan dikatakan sudah mulai pada saatnya kita harus berjaga-jaga. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sama halnya kisah daripada 5 anak dara yang pandai dan bijak dan anak dara yang bodoh. Saat 5 anak dara yang bodoh, dia mengatakan bahwa wah, mempelainya belum kelihatan, mempelainya belum datang. Ngapain kita harus sedia ini, sedia itu? Enggak usah, kita tidur saja. Tetapi 5 anak dara yang bijak itu, meskipun mempelai belum datang, jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, dia harus sudah siapkan yang namanya minyak di lentera itu, supaya saat mempelai itu datang, lentera itu tidak mati, tetapi dapat menyambut mempelai yang datang. Ini yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Selalu menjaga lentera Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
hidup yang berkenan, hidup yang disucikan, hidup yang dikuduskan. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus, sehingga dikatakan begitu salehnya kamu harus hidup supaya kita dapat berjumpa dengan Bapa. Pada saat sore hari ini, ayat kita hari ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus datang sedang memberikan peringatan. Tujuannya apa? Agar kita selalu berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-37 dari Matius 24 tadi, itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi 2000 tahun yang lalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan, yaitu kalau orang Jawa bilang wejangan, nasihat, masukan, teguran, ya, supaya apa? Supaya didengar dan dilakukan. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, ayat 37, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nggak ada yang tahu, ya. Itu Nuh dikasih kabar oleh Tuhan akan di bumi hanguskan dengan air bah. Kenapa? Nuh orang yang dekat sama Tuhan. Maka dari itu jadilah kita orang yang dekat dengan Tuhan. Supaya tanda-tanda itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa baca. Ya, oh iya ini tandanya. Oh iya ini tandanya. Meskipun kedatangan Tuhan belum terjadi, tapi tanda itu menyertai orang percaya. Ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Bahkan dikatakan di hal yang lain, iblis pun juga mengadakan tanda-tanda yang sama. Untuk apa? Membelokkan kebenaran firman Tuhan, untuk menyesatkan firman Tuhan, supaya kehidupan orang-orang percaya tidak taat. Sama di hari zaman ini mereka melakukan hal yang sama, ya. Kuasa-kuasa gelapan, supaya apa? Supaya orang-orang percaya dapat dibinasakan. Nah, ayat firman Tuhan hari ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan, yaitu yang namanya peringatan, agar kita selalu berjaga-jaga, sebab kedatangannya kedua kali sudah semakin dekat. Dan dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa Alkitab mencatat, dan Alkitab ini kita imani bahwa Yesus pasti akan kembali yang kedua kali. Amin. Ya. Sebagai hakim dan segala hakim, raja segala raja. Dan pada saat itu segala sesuatu yang ada di muka bumi akan berakhir. Finish. Game over, gak ada lagi. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa di mana apa yang menjadi aktivitas dunia akan berakhir. Pertanyaan dalam diri kita, apakah kita benar-benar siap menyongsong kedatangan Kristus? Apakah benar-benar kita siap menyongsong kedatangan Kristus? Jika melihat keadaan sekitar, jujur harus diakui bahwa banyak orang yang belum siap. Bahkan mungkin dikatakan yaitu orang yang menyebut dirinya orang percaya. Loh, kok bisa? Banyak yang hanya sebatas beribadah secara rutinitas, tapi tidak ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang penting aku datang, maka dari itu bagaimana kita merubah esensi ibadah kita menjadi ibadah yang membawa kekuatan, membawa berkat, membawa mujizat, membawa kuasa di dalam kehidupan kita, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar yang penting datang. Kalau esensi ibadah kita berjumpa dengan Tuhan, saya percaya yang sakit engkau disembuhkan, ya, yang lumpuh berjalan. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita karena kita berjumpa dengan Tuhan dan manunggal dengan Tuhan, sehingga kuasanya mengalir dalam diri kita. Kita harus mengetahui, kita merubah paradigma pikiran kita. Inilah akhir zaman. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, terus berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindung
berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam kekuatan Allah, berlindunglah dalam kuasa Allah. Bukan menjauh. Berlindung berarti ada di dalam kekuasaan Allah. Berlindung berarti ada di dalam kedaulatan Allah. Itulah kita harus mengetahui, inilah hari-hari yang terakhir. Ya, hari-hari terakhir. Kalau kita bertanya dalam diri kita, apakah kita benar-benar siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita harus merubah paradigma cara kita untuk beribadah. Yang dulunya mengikuti rutinitas, asal hadir, datang. Ayo mari kita mulai merubah diri kita. Aku rindu kepada Engkau Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Dia secara pribadi. Sehingga tidak hanya sebatas yaitu beribadah secara rutinitas, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang hidup dalam yaitu DNA kerajaan Allah. Kata-kata hidup dalam DNA kerajaan Allah berarti melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Manusia Kristus, man of God, manusia Kristus. Sehingga nafsu duniawi, kesenangan kedagingan serta tekanan hidup ini yang seringkali menjadi alasan untuk kita tidak benar-benar menghidupi firman. Ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Karena apa? Di akhir zaman kita harus sadar, memang firman Tuhan katakan akan ada masa-masa yang sulit. Nah inilah, sehingga masa-masa yang sulit inilah membuat kehidupan kita harus semakin hari semakin dekat, bukan semakin jauh. Ya, iblis memang sangat cerdik sekali. Di event-event yang semacam ini dia masuk untuk apa? Membuat kebimbangan bagi banyak orang. Supaya mana tuh kuasa Tuhanmu, mana mujizatnya nggak ada kan? Aku bisa kok untuk memberikan mujizat kuasa yang luar biasa, yang instan, yang bisa langsung kamu nikmati. Itu iblis. Ini tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kita siap sedia iman rohani kita menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam dunia ini. Sehingga saat kita jatuh di dalam hal kuasa iblis itu, kita benar-benar tidak bisa yaitu menghidupi firman itu. Karena apa yang kita lihat adalah hal-hal duniawi. Kita sadari pada saat sore hari ini bahwa dunia yang terus berubah dengan cepat sehingga membuat banyak orang lebih sibuk mengejar apa? Perkara-perkara duniawi daripada hal-hal rohani. Dan tidak heran jika dikatakan di belahan dunia, bahkan di luar negeri khususnya, ateis semakin bertumbuh. Tidak percaya Tuhan, percaya diri sendiri. Aku ini berhasil karena diriku. Aku bisa sukses karena diriku. Aku bisa sekaya menjadi miliarder bisa karena diriku, bukan karena Tuhan. Nah ini karena apa? Tuhan gak dibutuhkan. Iblis sangat cerdik sekali. Di akhir zaman ini kesesakan terjadi, iblis akan melakukan manuver-manuvernya untuk melemahkan iman percaya daripada anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga, bersiap sedia. Baik pun berperang dalam rohani kita, peperangan kita adalah peperangan yaitu hal yang tidak terlihat, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa menghantui dalam diri kita. Ya, hawa nafsu dunia, sehingga kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Dan gambaran ini nyata terlihat pada zaman sekarang ini. Dan dikasih oleh Tuhan. Lalu kesiapan seperti apa yang dimaksud Yesus? Kesiapan yang bagaimana yang harus kita kerjakan untuk menyambut kedatangannya? Kita harus berproses, terus berproses melakukan perkara-perkara yang besar. Di antaranya adalah hidup dalam pertobatan, hidup dalam penyerahan diri, hidup dalam ketaatan. Dan kita harus apa? Melekat kepada Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Hidup yang melekat kepada Tuhan. Dan kita harus peka pada tanda-tanda zaman. Setelah hidup dalam kekudusan, mari saatnya kita tinggalkan kehidupan-kehidupan yang penuh hawa nafsu dunia. Kita mulai hidup di dalam kekudusan, baik dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun kita melakukan hal kekudusan. Kenapa?
karena waktunya sudah sangat singkat. Tuhan tidak akan memperpanjang waktu dunia ini. Bahkan dikatakan dia datangnya tidak ada seorang pun yang tahu. Di dalam yaitu Wahyu 16 ayat 15 jelas mengatakan, ya, di dalam Wahyu 16 ayat 15 firman Tuhan katakan, lihatlah aku datang seperti apa? Enggak ada yang tahu. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang perhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dalam arti kita harus memelihara hidup kita di dalam kekudusan, sehingga hidup yang tidak tercemar, hidup yang tidak ternoda, sehingga kita layak datang menghampiri Bapa Dia Allah yang kudus. Banyak sekali yaitu masukan-masukan di TikTok dan sebagainya. Oh, tanggal 23 Yesus datang, mulai nabi-nabi palsu mulai pun bergentayangan menyatakan hal-hal itu. Tapi kembali firman Tuhan katakan, jangan kita percaya. Di sana tuh ada Mesias datang, Yesus datang, jangan percaya. Percaya saja kepada firman Tuhan. Ya, haleluya. Dikatakan lihatlah aku datang seperti pencuri. Enggak ada yang tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa dia datang seperti pencuri, enggak ada yang tahu, kita harus berjaga-jaga, bersiap sedia menata iman rohani kita, menata ibadah kita, supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Ibadah dengan ketaatan, dengan kesetiaan berarti menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jauhilah yang sia-sia, jauhilah yang sementara sifatnya, yang berasal daripada dunia, dan kita memaksimalkan waktu yang tersisa untuk kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu, supaya firman itu tidak hanya kita baca dan kita dengar, tapi kita menghidupi firman, bahwa firman itu berkuasa dalam diri kita, menuntun hidup kita, dan kita mengatakan, Yesus engkau teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita menyatakan kerajaan Allah. Di dalam Lukas 13 ayat 24 menegaskan, sudah ditanyakan. Lukas 13 ayat 24 firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya. Ini tentang perikop siapa yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Itu tanda seru, berarti apa? Penegasan yang harus dikerjakan dalam ketaatan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Mereka belum hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Mereka belum hidup sesuai dengan kriteria Tuhan, sehingga nggak sembarang orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Jelas-jelas firman Tuhan katakan, kalau kita masuk dalam kerajaan surga harus di dalam kekudusan, harus di dalamnya yaitu karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Bapa. Tanpa kekudusan kita nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan. Begitu salehnya kita saat dia datang kedua kali, kita harus melakukannya, supaya kita bersama-sama dengan dia masuk dalam pesta perkenan anak domba Allah. Haleluya. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, kita adalah pribadi yang berbeda. Saya katakan, kita sebagai orang yang ditebus, kita menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Katakan kan kita saudara, orang berbeda loh, ya, nggak sama. Kalau dunia mencuri, masa kita mau ikut mencuri? Orang dunia suka untuk berkata-kata yang kotor, masa kita ikut-ikutan? Ya, kita beda karena kita sudah dimurnikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diistimewakan.
dan kita menjadi anak-anak Allah. Bukan anak gampangan, anak-anak Allah. Ya, berbahagialah kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, predikatnya. Maka dari itu kalau kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bukan yang dunia katakan, tapi yang Tuhan firmankan. Kita diakui sebagai anak kalau kita menjalankan firman Tuhan. Ya, kita diakui sebagai anak kalau kita melakukan firman-Nya, itu apa yang Tuhan katakan. Jadi kita harus mengetahui bahwa dunia akan selalu berusaha apa? Menggagalkan. Dunia selalu menggagalkan, kuasa kegelapan selalu menggagalkan, yaitu rencana penebusan Allah atas umat Tuhan di muka bumi ini. Tujuannya apa? Supaya banyak yang disesatkan. Maka dari itu ada kata-kata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Masuk dalam pintu yang sesak itu berarti pilihan. Gak semua orang bisa masuk di situ. Ada kriteria-kriteria yang Tuhan nyatakan dalam hidup anak-anaknya. Maka dari itu mari kita harus bersama-sama untuk merubah paradigma hidup rohani kita. Kalau tatanan ibadah kita dulunya mungkin hanya sekedar datang, yang penting nampak, tapi kita harus tahu, oh ya waktunya sudah singkat, sangat singkat. Aku mau main lagi dengan ibadahku. Aku gak mau main-main lagi dengan perjumpaanku dengan Tuhan. Aku ingin semakin giat dan semakin setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Dia datang nantinya, kita gak akan bisa lagi beribadah seperti ini. Saat Dia datang lagi ke dunia ini, kita gak bisa lagi dengerin firman, karena Dia sang firman. Selagi ada kesempatan, masih ada waktu, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya. Kita harus mengetahui, kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk melekat pada Kristus. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, ketika Yesus datang kembali, kita didapati berkenan sebagai mempelainya yang kudus, mempelainya yang layak masuk dalam perjamuan kekal. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari kita mulai mawas diri, berjaga-jaga, bersedia iman rohani kita. Jangan sampai lengah. Karena kita tahu bahwa identitas kita sebagai wakil surga di muka bumi ini membedakan kita dengan sistem dunia. Karena itu saya mau katakan, kita harus berbeda dengan dunia dan dipisahkan dari dunia untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Sehingga kehidupan kita hidup yang berlayak di hadapan Tuhan. Sore hari ini mari saya himbau, jangan kita mulai untuk tetap pada kondisi yang biasa-biasa saja. Perbaiki kualitas ibadah saudara. Ya. Perbaiki kualitas ibadah saudara bahwa aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena esensi ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Esensi ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kita menerima berkat-berkat surgawi yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Maka dari itu berjaga-jagalah dalam iman rohani kita, percaya kita kepada Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Amin. Terus berkati kita beri bersama-sama. Kita bunyikan satu pujian. Terima kasih Bapak atas firman-Mu pada saat sore hari ini ya Bapak. Puji Tuhan Yesus. Saya sebagai gembala, saya rindu seluruh umat Tuhan tempat ini tidak ada yang ketinggalan. Itu kerinduan kami secara pribadi. Mari biar itu menjadi kerinduan saudara-saudara juga secara pribadi, lebih pribadi. Ya. Karena ada masa kesukaran nantinya, masa antikris yang akan dilalui bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, mempertahankan iman percayanya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita punya satu pujian.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Sama-sama katakan sekali lagi, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, ya Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjaga-jagalah, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, ya Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda Allah, haleluya. Berlindunglah dalam sabda. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada sore hari ini. Tanda-tanda zaman yang sudah Engkau nyatakan, Engkau perlihatkan dalam kehidupan kami hari ke sehari Tuhan, di belahan bumi ini bahkan Indonesia Bapa, sebagai tanda-tanda zaman bahwa Engkau akan datang kedua kali ya Tuhan. Terus supaya kami dapat menjaga iman rohani kami, tetap percaya kepada Engkau tetap Yesus sampai Engkau datang ya Tuhan. Harga mati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami senantiasa Tuhan, supaya hidup kami hidup yang tidak tercela, hidup yang tidak bernoda, karena kami dapat menjumpai Engkau di dalam kekudusan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tidak mau Bapa, kami rindu seluruh umat-Mu, jemaat GB Efrata, semuanya sama-sama masuk dalam pesta perkawinan domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal dan tidak yang tertinggal. Biarlah kami dapat memperbaiki tatanan iman rohani kami, percaya kami kepada Engkau Tuhan, pengharapan kami kepada Engkau, ibadah kami ya Tuhan, tidak hanya asal-asal ibadah, tapi kami memperbaiki semuanya itu ada metanoia, ada perubahannya Bapa, sehingga kami benar-benar ingin berjumpa dan rindu dekat melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat kami melekat kepada Engkau Tuhan, apa yang menjadi hak kerajaan surga akan kami menikmatinya Tuhan, termasuk hidup dalam kekekalannya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan lewat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang sudah berkata firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan kembali. Kita masuk di dalam pesta, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, dan saya minta terus perjamuan kudus maju ke depan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali hamba-Mu datang kepada Engkau Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa. Sebentar kami seluruh umat-Mu akan mengambil
roti dan anggur ini Bapa sebagai tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang menyucikan kami, memulihkan keadaan kami. Tuhan, bubuhkan kuasa firman-Mu atas perjamuan kudus ini Bapa, sehingga perjamuan kudus ini memberkati hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, turun atas perjamuan kudus ini, memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan satu pujian.
kuasa salib-Mu yang memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang dimerdekakan. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Yang sudah rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Di atas kayu salib. Menebus dosa kami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita bersama-sama angkat tinggi-tinggi roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita minum bentuk persetujuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus yang sudah diberkati dalam perjumpaan kudus pada sore hari bersama-sama, katakan amin. Haleluya, kembali puji Tuhan. Silakan untuk bisa yaitu Iman GBI ditayangkan untuk kita ucapkan bersama-sama. Sudah siap? Mari saya minta kita berdiri bersama-sama, kita yaitu mengucapkan 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Kembali, saya kembalikan kepada WL. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada dalam mulia surga Tuhan. Kami hadir dalam hadirat yang Maha Kudus Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus bahwasanya bahwa Bapa, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Bapa, melalui pujian yang kami naikkan, melalui penyembahan yang kami hadapkan pada Engkau Tuhan. Biarlah menjadikan dupa yang harum bagimu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang kami dengar Tuhan termatrai dalam hati kami Bapa, sebagai perisai bagi kami Tuhan, untuk melangkah setiap harinya, setiap waktu Tuhan, agar kami tidak tersesat Bapa, agar kami tidak kalah dengan si pencuri itu Tuhan,
sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk WL Singer, tim musik dan multimedia yang sudah melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, yang membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Dan juga kepada hambanya, Bapak Gembala yang sudah memberikan makanan rohani, kebenaran firman-Nya, agar kita umat Tuhan, Gereja Betel Indonesia itu dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Waktunya sudah dekat, bukan main-main lagi. Haleluya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengumumkan warta gereja ke depan ya. Untuk hari Selasa kita ada ibadah pray and worship atau pujian, doa dan penyembahan di tempat ini, tepatnya pukul 6 petang ya. Mari setia datang, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Karena di surga pekerjaan kita nanti menyembah. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan, Tuhan melihat, karena Tuhan masih ada di tengah kita. Kalau kita sudah angkat tangan mau masuk surga, datang hari Selasa. Amin. Di situ kita dilatih menyembah Tuhan. Di sono surga kita menyembah Tuhan. Kita nggak jual nasi goreng di sana ya, untuk mengais cuan lagi ya. Kita di sana memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Rabu ada pemuritan atau latihan tamborin ya, dan musik ya. Ini ada koordinator musik Pak Christopher, nanti akan membina para tamborin dan pemusik-pemusik gereja, dimulai jam 7 malam ya. Lalu hari Kamis ada ibadah wanita Betel Efrata Indonesia, WBI Efrata ya. Di tempat ini pukul 6 petang. Ayo setia, katanya ketua wanita itu bukan ibu-ibu. Amin. Yang belum nikah siapa di sini? Ada yang ngacung. Itu minta nikah terus ya. Yang merasa wanita ya, bukan ibu-ibu saja, silakan setia datang di ibadah wanita di gereja ini dengan setia, sehingga bisa nanti menjadi wanita yang cakap dan berdampak. Wanita yang cantik, cakap, berdampak ya. Harus ada cantiknya ya. Itu semboyan di penutup ibadah WBI. Hari Jumat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada fellowship khusus. Ini nanti ada pembina oleh Bapak Christopher ya, khusus pengkhotbah di ibadah youth dan juga WBI. Bisa untuk hadir di hari Jumat, yaitu pukul 6.30 atau setengah 7 malam ya. Di situ juga ada dilatih public speaking ya, dimana kita pandai bicara tapi juga pandai melakukan. Amin. Nah, itu nanti rananya atau Pak Christopher ya. Nanti bagaimana Pak Christopher ya. Di situ yang ingin lainnya selain pengkhotbah, pengajar firman di WBI dan youth yang mau hadir dipersilahkan ya. Lalu hari Jumat juga, tapi ini khususnya Jumat ketiga ya. Jumat yang ketiga di bulan Oktober ini akan ada juga fellowship para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semuanya. Siapa yang dipercaya Tuhan terlibat dalam pelayanan di Gereja Betel Indonesia Efrata, semua hadir di Jumat ketiga. Amin. Untuk kita berfellowship bersama, saling doa, saling menguatkan, memuji, menyembah Allah yang punya pengurapan, sumber pengurapan, agar pelayan hamba-hamba di sini dipenuhkan dengan urapan. Kalau sudah dipenuhi urapan, kuasa Allah akan terjadi di gereja kita. Banyak perubahan, jiwa-jiwa baru, iman kita akan bertumbuh semakin dewasa ya. Haleluya. Itu dimulai jam 7 malam ya. Ini Jumat ketiga ini adalah Jumat terakhir berfellowship hamba-hamba Tuhan. Maksudnya enggak terakhir Jumat ketiga besok, karena nanti hari bulan November dan Desember kita persiapan Natal ya. Jadi fellowship hamba-hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan kerja Tuhan akan dimulai di bulan Januari ya. Jumat ketiga juga sepertinya begitu ya, awal mulainya nanti.
Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Sabtu, hari Sabtu adalah ibadah Youth Racing Generation. Siapa yang berasa masih muda dan masih berjiwa muda, silakan hadir di ibadah ini khusus ya, dimulai jam 6 petang. Lalu hari Minggu pagi jam 8 adalah ibadah Efrata Kid. Apa sih ibadah Efrata Kid ya? Mungkin Bu Rohim nggak tahu ya. Apa sih Kid itu ya? Wah, nggak tahu ya. Kid ini apa Kid ini? Efrata Kid adalah ibadah anak-anak ya. Ibadah anak-anak, nah, seperti anak-anak kecil itu. Ada khusus wadahnya. Hari Minggu jam 8 pagi ya. Bukan jam 9 atau selain jam 8 mulainya ya. Puji nama Tuhan. Ayo kita menghargai waktu Tuhan. Lalu jam 4 sore seperti tadi saat kita mulai ibadah kita, diadakan ibadah raya seperti bagaimana biasanya. Lalu di sini ada program kerja dari gereja kita, yaitu dalam pelayanan DOP ya. Singkat cerita saja, pelayanan DOP pelaksanaannya ini nanti minggu kedua untuk setiap bulannya. Di sini saya mengingatkan anggota-anggota DOP, ayo mulai, karena minggu kedua pelaksanaan DOP bagi siapa-siapa yang sudah ditentukan untuk dapat menerima kasih daripada Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai ibadah ini nanti semua diharapkan untuk tetap tinggal di gereja ini. Semuanya tanpa terkecuali ya. Karena kita akan bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan, di mana di dalam hal ini ada satu ucapan syukur yang akan dinaikkan oleh satu keluarga ya. Satu keluarga daripada Bapak Bambang atau Ibu Yuyun ya. Oke lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pengumuman warta gereja 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Maaf ketinggalan ya. Ada satu permohonan doa ya untuk Oma Wijaya ya. Oma Wijaya yang sedang kesehatannya terganggu, minta bantuan doa karena sakit muntah-muntah dan badannya panas. Oke, kita akan didoakan oleh Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat saudara. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita percaya Tuhan Yesus Allah yang kita sembah senantiasa ada dalam hidup kita, memberikan kita kemenangan, dan kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih yakin kita mau katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat memuji Tuhan dan katakan dengan sungguh, Bapa pegang. Katakan Tuhan, setiap tangan yang terangkat, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Dan kami gak percaya di
Saat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa, Engkau membela kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau hadir membela kami dan memberkati kami semua. Engkau alasan selama ku hidup, sekali lagi katakan amin. Haleluya Yesus. Pegang tangan kami, pegang tangan kami ya Roh Kudus. Sikatakan wala-wasi Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau katakan dengan sungguh. Yesus pegang erat tanganku, ku takkan berdiri di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah akhir ibadah kami Tuhan, dan kami percaya ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Bapa, dan ibadah yang Kau berkenan ya Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir atas ibadah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Biar kami percaya setiap apa yang kami kerjakan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa pada saat sore hari Tuhan, bersatu hati dengan jemaat-Mu Tuhan, bagi Ibu Wijaya Tuhan. Secara manusia usia sudah lanjut ya Bapa, tapi kasih karunia-Mu tidak pernah lepas dari kehidupannya Tuhan. Pada sore hari ini Ibu Wijaya mengalami yaitu penurunan kesehatan ya Bapa, sakit penyakit, panas maupun muntah-muntah. Kami percaya sakit penyakit tidak berhak atas tubuh ini, karena tubuh ini adalah tubuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, nama dan segala nama, nama yang berkuasa, langit dan surga. Dan kami percaya, kami memanggil di dalam nama Tuhan Yesus yang disembuhkan. Sakit penyakit panas, sakit penyakit muntah-muntah, kami percaya enyah dari tubuh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan. Dan jemaat Tuhan yang sakit pada sore hari percaya, Engkau sudah dijamah Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam permasalahan berat semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh umat Tuhan tempat ini, di umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus untuk Okta yang juga berulang tahun ya Bapa. Kau berikan usia 1 tahun ke depannya Bapa. Kami percaya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan ada dalam kehidupannya Bapa. Dimanapun dia berada pada sore hari ini, kami percaya tangan kasih-Mu menjangkau hidupnya Tuhan, melindungi hidupnya, beri kesuksesan, beri keberhasilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Okta dapat menjadi berkat bagi banyak orang di mana dia berada, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di mana mereka berada, bagi terang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Mungkin pada sore hari ini ada Okta Emmanuel yang datang maju ke depan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Bapa, kami sudah melaksanakan ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Okta Emmanuel juga yang bulan ini juga di mana Engkau berikan usia 1 tahun ke depan, kami percaya Tuhan, pengiringan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu atas anak ini Tuhan, sampai selama-lamanya Bapa. Di mana dia bekerja menjadi berkat bagi banyak orang, di mana dia bekerja menjadi terang daripada Engkau Tuhan, dan Kau berkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa, dan kami seluruh umat-Mu tempat ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemurahan Tuhan, terima pemulihan Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hamba juga berdoa, ucapan syukur pada sore hari ini yang kami nikmati Tuhan. Disucikan atas nama kesehatan tubuh kami,
Dan kembali berkat-Mu bagi janda fakir miskinnya piatu, di gereja-Mu, jemaat-Mu, bagi kami semuanya. Dan keluarga Bapak Ibu Babang diberkati oleh Tuhan yang menyediakan bagi kami semuanya. Dan semua yang terlibat pada sore hari ini, WL Singer, pemain musik, multimedia, maupun operator, dan asar semua diberkati oleh Tuhan, dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, haleluya.